Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Ya, gimana kabarnya adik-adik kelas 12 SMA? Baik ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih dimensi 3 ya, tentang jarak antara garis dan bidang. Nah, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik loncengnya. Oke. Definisi jarak antara garis dan bidang. Jarak antara garis G dan bidang alfa yang sejajar adalah panjang ruas garis yang ditarik dari garis G ke bidang alfa yang tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa. Ya, perhatikan gambar ini adik-adik. Nah, di sini ada garis G. Garis G ini di luar bidang alfa. Garis G sejajar dengan bidang alfa. Maka jarak antara garis G dengan bidang alfa itu sama saja kita menarik garis dari garis G ya, sehingga tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, contohnya di sini gini. Misalkan titik P itu dan titik Q itu adalah titik di garis G. Itu ya, garis G sejajar dengan bidang alfa. Nah, P aksen di sini adalah proyeksi. Proyeksi itu berarti kalau dari titik P kita tarik garis tegak lurus ya terhadap bidang alfa, jatuhnya nembusnya di mana? Nah, berarti itu proyeksinya. Itu ya. P aksen dan Q aksen adalah proyeksi dari P dan Q. Nah, dari P aksen dan Q aksen kita tarik garis, kita hubungkan ya. Misalkan kita dapat hasilnya adalah garis L. Gitu ya. Maka jarak antara garis G dengan bidang alfa itu sama saja diwakili jarak antara garis G dengan garis L. Ya, dalam hal ini berarti panjangnya atau jaraknya adalah P aksen atau Q aksen. Oke, gitu ya. Baik, supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Jangan lupa klik like-nya dan tinggalkan komen di kolom komentar ya. Contoh 1, diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak antara BG dan ADHE. Ini misalkan ada kubus ya, ABCDEFGH, panjang rusuknya 8 cm. Kalian diminta mencari jarak antara BG dengan ADHE. BG itu diagonal bidang di sisi sebelah kanan sini ya. Sedangkan ADHE itu adalah bidang kubus di sebelah kiri. Nah, kalau kita buat gambarnya lebih jelas jadi seperti ini ya. Jadi BG dengan ADHE, berarti jarak antara BG dengan ADHE ya kan, sama saja kita menarik garis. Nah, ini kan dari titik B ke bidang ADHE, berarti proyeksinya di A gitu ya. G kita tarik garis tegak lurus ke ADHE, proyeksinya itu di H ya. Jadi seperti digeser gitu ya. Jadi jarak antara BG dengan ADHE itu sama saja jarak antara BG dengan AH. Oke, nah tadi kan kubusnya berukuran rusuk 8 cm. Maka jaraknya mana? Jaraknya adalah panjang AB atau panjang HG. Gitu ya adik-adik ya. Jadi sama saja dengan panjang AB atau panjang HG. GH sama saja ya. Yaitu apa? Rusuk kubus 8 cm. Ya, bisa dipahami ya. Kita coba soal berikutnya. BF dan ACGE. Nah, ini perhatikan. BF dengan ACGE. Ya, ini sudah saya gambarkan seperti ini. Berarti BF itu ada dua titik, B dan F. Jika B ini saya proyeksikan ke ACGE, maka hasilnya adalah di P. Ya, berarti kan kita menarik garis tegak lurus ya. Ingat, BD itu tegak lurus dengan AC, iya kan? Maka BP pasti tegak lurus terhadap ACGE. Demikian sama juga F.
F diproyeksikan terhadap ACGE berarti di Q. Ya, karena FH itu tegak lurus dengan EG. Ya kan? Artinya proyeksi garis BF terhadap ACGE itu sama saja PQ. Gitu ya. Sehingga apa? Jarak antara BF dengan ACGE itu sama saja panjang PB, atau bisa juga panjang QF. Ya, berapa? Sama saja setengah dari diagonal bidang. Karena rusuk kubusnya 8 cm, berarti diagonal bidangnya berapa? 8 akar 2. Ya, BD itu 8 akar 2, HF juga 8 akar 2. Jadi sama aja dengan berapa? 4 akar 2 cm. Selesai. Mudah ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Jarak EF dan ABGH, gambarnya seperti ini. EF berarti di sini EF dengan ABGH. Ya. Jaraknya berapa berarti? Berarti kalau titik E ini kita proyeksikan terhadap ABGH, maka kita membuat garis ED. Gitu ya. Ini kan tegak lurus kan? Nah, seperti ini. Misalkan di mana? M. Gitu ya. F diproyeksikan terhadap ABGH. Berarti kita tarik garis FC. Nah, ini kan siku-siku. Ya. Misalkan di N. Nah, berarti proyeksi EF terhadap ABGH itu sama saja garis MN. Ya kan? Garis MN. Maka jarak antara EF dengan bidang ABGH sama saja panjang apa, Adik? Nah, silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, saya sisakan soal ini untuk kalian. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Contoh yang kedua. Share jika dirasa video ini bermanfaat. Oke. Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Misalkan P titik tengah HG dan Q titik tengah EH. Hitunglah jarak antara PQ dan ABCD. Nah, ini misalkan kubus ya, jadi ya. Kubus rusuknya 6 cm. Oke. PQ di tengah-tengah GH, P-nya di tengah-tengah GH, Q-nya yang di tengah-tengah EH. Ya, kalian diminta mencari jarak antara PQ ini dengan bidang ABCD atau bidang alas yang di bawah sini. Jaraknya gimana? Yo, supaya lebih jelas, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya. Jadi PQ di sini, kemudian ABCD di bawah, ya, supaya lebih jelas. Maka jaraknya yang mana, Adik? Bukan jaraknya antara PQ dengan AC loh ya. Hati-hati. Jaraknya apa? Berarti sama seperti tadi. P kita proyeksikan ke ABCD, berarti ke bawah sini kan, tegak lurusnya. Ya, misalkan di sini. Y, Q juga gitu. Kita proyeksikan. Nah, kan tegak lurusnya ke sini. Betul ya? Misalkan ini R, ini S. Maka kita dapatkan hasil proyeksi PQ terhadap bidang ABCD itu adalah RS. Nah, garis ini. Ya enggak? Betul ya? Maka jarak antara PQ dengan ABCD sama saja jarak antara PQ dengan RS. Yaitu apa? Panjang QR atau panjang PS. Sama dengan apa? Sama dengan rusuk kubus, betul ya, sama dengan AE atau DH atau yang lain. Jadi sama saja dengan 6 cm. Selesai. Bisa dipahami ya? Oke, contoh berikutnya. Nah, PQ dengan ACGE. Perhatikan ini ada di garis PQ dengan ACGE. Kita ingat rusuk kubusnya 6 cm ya. PQ dengan ACGE. Kalian kan paham bahwa PQ itu sejajar dengan EG? Paham ya? Sejajar pasti ya.
Oke, maka jarak antara PQ dengan ACGE nggak usah kemana-mana, nggak harus ke tengah-tengahnya ya. Apalagi malah PQ ke AC, malah salah. Jadi jarak antara PQ dengan ACGE itu ya sama saja. Ini jaraknya berapa nih? Ya, oke. Berarti gimana supaya gampang? Buat aja HF. Ini kita buat HF. HF dengan EG kan mesti siku-siku di sini. Betul ya? Mesti siku-siku di sini. Nah, kalau misalkan ini kita buat tengah-tengah, ada garis lain begini. Nah, gini, berarti kan ini panjangnya sama semua. Ya enggak? Sama. Ya. Artinya kalau misalkan di sini saya kasih nama T misalkan, di sini saya kasih nama U, maka jarak antara PQ dengan EG itu sama saja panjang TU. Ya kan? Panjang TU. Panjang TU itu apa? Berapa? 1/4-nya dari HF. Betul ya? HF itu berapa? Karena rusuk kubusnya 6, HF itu diagonal bidang, maka pasti HF itu 6/2. Ya kan? 6/2. Berapa jadinya? Kita coret di sini, sederhanakan. 3/2. Berarti hasilnya berapa? 3/2/2. Nah, ini adalah jaraknya. Paham ya? Oke, terakhir, contoh terakhir nih. Nah, ini gimana? Jarak antara PQ dan ACF. Nah, ini lebih butuh pemikiran lebih dalam ya. PQ dengan ACF. ACF itu segitiga apa, Adik? Segitiga sama sisi, karena AC, CF dan AF itu sama-sama diagonal bidang kubus, betul. Ya. Gimana cari jaraknya ini? Yo. Oke, perhatikan ini Adik-adik. Kita buat bidang BDHF. Ya, pokoknya kita hubungkan antara garis dengan bidangnya ya. Kita buat bidang BDHF ini. BDHF dengan PQ berpotongan di sini. Misalkan tadi saya beri nama T tadi ya. Saya beri nama T. Kemudian BDHF dengan ACF itu saling berpotongan ya, atau mempunyai garis persekutuan di sini. Ya, misalkan saya beri nama apa ini Adik? V gitu ya. V. Berarti V ini terletak di tengah-tengah BD ya. Terletak di tengah-tengah BD. Kalau kita buat EG gini kan berarti di sini tadi saya beri nama apa? U ya. U. U ini di tengah-tengah HF. Ya kan? Jadi nanti berarti jarak antara PQ dengan ACF diwakili jarak antara T dengan VF. Ya, jarak antara T dengan VF. Nah, di mana? Nah, kira-kira di mana? Misalkan di sini. Kita belum tahu pasti ya, nanti akan kita buktikan. Nah, yang jelas harus siku-siku. Misalkan W, TW gitu ya. Jarak antara PQ dengan ACF adalah TW. Gimana cara mencarinya? Kita buat TV. Ya, jadi segitiga TVF ini kita gunakan untuk mencari panjang TW. Gitu ya. Oke, supaya lebih jelas saya gambarkan lagi saja BDHF-nya. Nah, perhatikan ini Adik-adik. Tadi rusuk kubusnya 6 cm, ya kan? 6 cm berarti DH atau BF itu 6 cm, ya kan? Sedangkan BD adalah diagonal bidang. Kalau rusuknya 6 berarti diagonal bidangnya berapa? 6/2 kan? Berarti di sini 3/2 masing-masing ya. Di sini juga 3/2. Oke. Nah, perhatikan segitiga TVF Adik-adik. Segitiga TVF ini ya. Yang kita cari adalah TW, gitu ya. Jadi jarak antara PQ dengan ACF itu adalah panjang TW ya. Nah, perhatikan segitiga TVF. Gimana cara mencari TW? Pakai perbandingan luas segitiga, iya kan? Pakai perbandingan luas segitiga. Nah, kalau alasnya adalah TF, maka tinggi segitiga adalah UV, ya kan? Jadi kalau kita mencari berarti setengah alas
TF dikali tingginya berarti UV. Kan gitu ya. Sama dengan setengah kali, kalau alasnya adalah VF, maka tingginya apa dari TW. Nah, kan gitu. Setengah kita coret, hilang ya. Sekarang TF berapa? TF berarti karena UF itu setengahnya dari diagonal bidang ya, 3/2 kan ya. Sini 3/2. Sedangkan di sini berarti setengahnya dari 3/2. Kan gitu. Atau gini nih. TF itu 3/4-nya dari 6/2. Iya kan? TF itu 3/4 dari 6/2 ya. Jadi kalau ini kita coret bagi 2, 3, di sini bagi 2, 2 berarti 9/2/2 ya. Jadi TF adalah 9/2/2. Oke. Nah, UV ini nggak pakai titik ya. Ini UV ya. UV berarti sama aja berapa? 6. Kan gitu. Sama dengan VF. Nah, VF berapa ini? Pitagoras, 6 kuadrat ditambah 3/2 dikuadratkan, tetapi di akar. Berapa dari? VF berarti 6 kuadrat 36, ya kan? Ditambah 3/2 kuadrat, berarti 9 kali 2, 18. Ya, akar 54. 54 itu 9 kali 6, berarti 3/6. Jadi VF itu 3/6 dikali TW. Yang kita cari kan TW ya. Nah, udah. Maka jadinya gimana? Ini kita coret ya. 3 berarti 27/2 dibagi dengan 3/6. Kan gitu. Ini kalau kita bagi 3 berarti 9, ya kan? Akar 2 dibagi akar 6. Berarti kan jadinya akar 3 ya. Jadi bawahnya tinggal akar 3. Nah, kan gini. Berarti TW itu sama saja 9/akar 3 dikali, sekalian kita rasionalkan akar 3/akar 3. Maka jadinya gimana? 9, ini akar 3 kali akar 3 itu 3, tinggal tersisa akar 3. Maka jadinya gimana nih? 3/3. Nah, ini adalah TW-nya ya. Jadi jarak antara PQ dan ACF itu sama saja dengan 3/3 cm. Selesai. Oke. Semoga ini bisa kalian pahami. Sampai di sini dulu untuk jarak antara garis dan bidang. Kita akan bertemu lagi di video-video menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Kita akan jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.